Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kan kita sudah belajar sebelumnya bahwa nikmat dari Allah itu macamnya ada banyak, ada nikmat kesehatan, nikmat rohani, nikmat kebendaan. Nah, jadi ketika kita tidak bersyukur, nah itulah yang dinamakan dengan kufur nikmat. Kemudian tidak bersyukur baik lisan, maksudnya kita tidak mengucapkan alhamdulillah, atau kita tidak memuji Allah, terima kasih ya Allah atas rezekimu hari ini gitu. Begitu maksudnya ya, tidak bersyukur secara lisan ya. Dan perbuatan atas nikmat yang ada. Nah, kalau yang perbuatan ini maksudnya jika kita diberikan rezeki oleh Allah, kemudian kita bersyukur, kita bisa melakukan dalam bentuk perbuatan. Contohnya kita melakukan sedekah. Kemudian kufur nikmat ini merupakan sikap tercela atau sikap yang buruk dan harus kita jauhi. Nah, sikap tentang kufur nikmat ini terdapat di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Itu bisa anak-anak guru lihat di bukunya ya. Kemudian juga kufur nikmat itu memberikan dampak negatif. Kira-kira apa ya dampak negatifnya? Yang pertama, nikmatnya tidak akan ditambah oleh Allah. Ya, bagaimana mungkin Allah akan menambah nikmat orang yang tidak bersyukur? Ya kan? Iya. Nah, jadi jika kita tidak bersyukur, ya tidak akan Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah pasti berkata, buat apa saya ngasih dia nikmat yang banyak, sementara dia tidak bersyukur atas nikmatnya itu, sementara dia tidak berbagi kepada orang yang membutuhkan, gitu kata Allah. Jadi tidak akan ditambahkan oleh Allah, malah bisa jadi nikmat yang sudah diterima itu bisa jadi diambil kembali oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan dosa. Ya iya, kenapa kita bisa mendapatkan dosa, Bu Guru? Ya karena kita tidak bersyukur. Kita tidak menjadi orang yang baik, orang yang amanah. Bahkan bisa saja kita diberikan hukuman oleh Allah karena perbuatan kita tersebut. Yang ketiga, selalu merasa kekurangan. Ingat ya anak-anak, orang yang selalu bersyukur, dia tidak akan pernah merasa kurang. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya yang didapatkan itu sebenarnya tuh jangankan berlebih, cukup padahal juga enggak gitu loh. Tetapi karena mereka bersyukur, jadinya mereka tidak merasa kekurangan. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur, mereka itu pasti akan merasa dapatnya cuma segini, misalnya habis jualan apa gitu kan, dapatnya tuh kurang gitu. Atau misalnya anak-anak Bu Guru dapat di nilai 95, gak bersyukur gitu, apaan sih, harusnya kan aku bisa 100, ini gitu. Nah, jadi setidaknya kan kalau kita bersyukur, alhamdulillah walaupun 95, karena kan nilai 95 itu juga udah bagus gitu loh. Jadi kita tidak akan merasa diri kita tuh kurang gitu. Yang keempat, nikmat yang dimiliki tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Ketika kita berbagi kepada orang lain itu pasti akan mengucapkan alhamdulillah, dan orang itu pasti juga akan berkata terima kasih ya, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah gitu. Jadi ketika kita memberi rezeki kepada orang lain, kita bersedekah, kita akan mendapatkan doa-doa yang baik dan akan diberkahi oleh Allah. Yang kelima, mudah iri dan dengki kepada orang lain. Contohnya, kita dapat nilai 90, kemudian teman kita dapat nilai 100. Dia kan dapat nilai 100 karena lihat buku, atau dia kan dapat nilai 100 karena dibantuin sama abinya.
sama ayahnya, kalau aku kan kerja sendiri gitu. Padahal belum tentu temannya seperti itu gitu. Bisa jadi kan nilai 100 yang didapatkan oleh teman tadi itu benar-benar hasil dari pemikiran dia sendiri gitu loh. Nah, jadi ketika kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita dapatkan, membuat kita untuk berpikiran buruk kepada orang lain. Contohnya itu seperti iri dan dengki ini. Nah, ini tidak boleh. Kita harus menjauhi sifat kufur nikmat ini ya anak-anak ya.